Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyih arsalahu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma harrim jibahal hadirina wal mustami'ina 'alan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada nikmat agama Islam yang sangat mulia, nikmat keimanan, dan juga nikmat, segala nikmat yang ada pada kita itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk kita syukuri. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah fadilah dan keutamaan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, karena fadilah ilmu itu sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sangat mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu, seorang bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah dan juga jeratan-jeratan setan yang bermacam-macam. Dengan ilmu, seorang bisa tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal tersebut besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya untuk kita sehingga kita bisa beruntung sukses menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah mulia dengan jalan dakwah. Pertama-tama, kenapa kita harus berdakwah? Yang harus kita tanamkan pertama kali adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin semuanya ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk beribadah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah
sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama kita berada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan bumi, menyiapkan untuk kita ciptaan-ciptaannya, ya, agar kita tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alima bidzalika anna min al-hikmati fi ijabil khaliqah. Jadi bisa diketahui dari hal tersebut, dari ayat tadi, bahwasannya hikmah dari diadakannya makhluk-makhluk ini adalah an yu'rafallahu subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikenal. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Dengan hujan, hanya dengan air yang kemudian bisa sampai ke tanah, tumbuh berbagai macam tanaman. Ada yang sukanya makan nasi, dari air tadi tumbuh padi, bisa jadi nasi. Yang gak suka makan nasi, mau cari mangga, bahannya sama. Kalau turunkan air, fa akhrajna minal ma'a. Ayatnya bagaimana? Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi azwajan min nabatin syatta. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan, air dari langit, dan dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Tujuannya apa? Agar manusia ini bisa berpikir dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu al-'alimu bi kulli syai'in jalla wa 'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kama anna minal hikmati fi khalqihim wa ijadihim an ya'buduhu wa yu'azzimuhu wa yuqaddisuhu wa yakhda'u li'azamatihi. Dan juga di antara hikmah yang paling besar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita, setelah kita memikirkan, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ibadah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunduk patuh atas perintah-perintahnya. Nah, kemudian apa itu ibadah? Innal ibadah hiyal khudu'u lillahi jalla wa ala, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa summiyatil wadha'if allati amara Allah bihal mukallafin minal awamir wa tark nawahu ibadah. Dan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atas seorang mukallaf, baik itu merupakan sebuah perintah ataupun untuk meninggalkan sesuatu, akan tapi dengan niat. Ketika dia meninggalkan sesuatu dengan niat ibadah, itu disebut sebuah ibadah. Kenapa kamu tidak melakukan kesyirikan? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika muncul niat tersebut, maka itu disebut masuk ke dalam bab ibadah. Li'annaha tu'adda bil khudu'i wat tadalluli lillah. Jadi setiap perbuatan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggalkan sesuatu dengan niat bahwasanya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sumbernya adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya bisa disebut dalam bab ibadah. Jadi ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk pengertian yang biasa kita dapatkan adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al. Jadi
Ibadah adalah sesuatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Dan ibadah ini tidak bisa kita tahu ya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kecuali dengan jalan menuntut ilmu atau mencari sumber-sumber yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk bisa mengetahui caranya kita beribadah, mana saja yang merupakan ibadah. Summa lamma kanat al-ibadah la yumkin an tastaqilla bi tafasiliha al-uqul. Kemudian ketika ibadah itu tidak bisa kita pilih-pilih sendiri, ya, menurut akal kita ini merupakan ibadah, itu tidak bisa. Karena ibadah itu butuh sumber. Ya, kita tidak tahu mana saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tidak tahu mana saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, ini tidak bisa disandarkan kepada akal kita. Kama annahu la yumkinu an tu'rafa bihi al-ahkam wal awamir wal nawahi ala tafsil, dan juga tidak mungkin dengan akal saja kita bisa tahu hukum-hukum agama yang harus kita jalankan dengan terperinci, perintah-perintah agama apa saja yang harus kita jalankan, larangan-larangan apa saja yang harus kita tinggalkan. Kita tidak bisa bersandar hanya kepada akal. Untuk itu, karena itu, arsalallahu subhanahu wa ta'ala ar-rusul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalal kutub, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Li bayanil amri alladhi khalaqallahu min ajlihi al-khalqa. Tujuannya adalah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab agar menjelaskan apa saja tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini, ya. Jadi tujuan utama kita diciptakan harus kita pegangi. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah. Wa li'idahihi wa tafsilihi lin-nasi hatta ya'budullaha 'ala basirah. Kemudian untuk menerangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memperinci kepada manusia sehingga manusia bisa menjalankan tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, di atas pengetahuan. Wa hatta yantahu amma naharu anhu ala basirah. Begitu juga supaya manusia bisa berlepas diri, berhenti meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena atas dasar ilmu, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Farrusul alaihi wassalatu wassalam hum hudatul khalqi. Maka para rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah pemberi petunjuk kepada para makhluk. Wa hum a'immatul huda, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang membawa petunjuk. Wa du'atus saqalaini jami'an ila ta'atillahi wa ibadatihi, dan merupakan para penyeru, para pendakwah, para pengajar bagi jin dan manusia semuanya, supaya mereka bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketaatan, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Karena kalau ibadahnya salah, ya, itu madharatnya besar. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Karena ada orang-orang yang sudah capek beribadah, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek beramal, tapi nanti yang dia dapati adalah malah masuk neraka karena amalannya tidak benar. Amalannya tidak benar. Fallahu subhanahu akramal ibadah bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia
hamba-hambanya dengan diutusnya para rasul. Wa rahimahum biirsalihi ilaihim, dan merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya ini dengan mengirimkan rasul, dengan mengutus para rasul supaya tidak terombang-ambing pada kehidupan dunia ini dan berujung kepada kesengsaraan di akhirat. Jadi tugasnya para rasul adalah menjadi seorang pendakwah, ya, menyelamatkan umat manusia dan jin dari kerugian, kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Wa awdaha ala aydihim at-tariqas sawi was-siratal mustaqim, dan menjelaskan lewat para rasul ini mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita inginkan. Hatta yakuna an-nasu ala bayyinatin min amrihim, sehingga manusia membawa kejelasan kita tujuannya apa di dunia ini, kita punya urusan apa yang harus kita selesaikan di dunia ini. Ya, dengan diutusnya para rasul menjadi jelas apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan. Wa hatta la yaqulu ma nadri ma arada Allah minna, dan jangan sampai para manusia itu punya hujjah atau merasa mereka bisa mengatakan kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak datang kepada kami pemberi peringatan dan juga pembawa kabar gembira. Tidak datang kepada kami rasul. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah putus hujjah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima alasan kita nggak punya yang ngajarin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul. Faqata Allahul ma'dzirah. Allah Subhanahu wa taala mengutus ma'dzirah. Ya, uzur yang seperti itu. Uzur kami belum mendapatkan yang menjelaskan. Ya, kami nggak tahu ngapain kami di dunia ini. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian diciptakan di dunia ini untuk sesuatu yang sia-sia dan kalian tidak dikembalikan? Jawabannya tentu tidak. Kita membawa amanah yang sangat besar. Kita membawa amanah yang sangat besar. Wa aqamal hujjata bi irsalir rusuli wa inzalil kutub, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, tujuannya adalah untuk menyampaikan sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhi taghut. Itu kita harus bertauhid dan meninggalkan kesyirikan dengan segala jenis bentuknya, dengan segala jenisnya. Baru kita bisa sukses menjalankan misi kita di dunia, yaitu datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid, membawa ibadah yang ikhlas, tidak tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Wa qala subhanahu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum seorang rasul pun kecuali diwahyukan kepadanya serulah, ya, bahwasannya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini merupakan misi yang sangat besar. Seseorang mau sebaik apapun kepada sesama, sebaik apapun kepada tetangganya, dia bersedekah besar, membangunkan istana untuk tetangganya misalkan, kemudian selalu tersenyum dan membantu urusannya,
gotong royong bersama warga sekitarnya, akan tetapi terjerumus dalam kesyirikan, dia hakikatnya sedang melakukan kezaliman yang sangat besar yang harus segera kita bantu dia agar terselamatkan dari hal tersebut. Kenapa tetap dianggap melakukan kezaliman? Karena dia bisa mengeluarkan hartanya, dia bisa tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut untuknya sehingga dia bisa tersenyum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya sehingga dia bisa membantu tetangganya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tenaga kepadanya sehingga dia bisa bekerja sama, ya. Kemudian dia memalingkan ibadahnya untuk selain Allah, maka ini merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Dan tugas kita ketika kita mengetahui ada di sekitar kita orang yang dalam kondisi seperti itu adalah untuk segera menyelamatkannya. Bahkan kisah yang sangat sering kita dengar adalah kisahnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Beliau adalah orang yang sangat baik, selalu membantu dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tapi yang harus dibawa oleh umat manusia ketika keluar dari dunia ini adalah la ilaha illallah. Harus membawa tauhid agar bisa bahagia di dunia dan juga nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan juga mizan agar manusia bisa hidup di atas kebenaran. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dulu ceritanya ini, dulu umat manusia itu merupakan ummatan wahidah, satu umat. Mereka memiliki satu agama saja. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, tujuannya adalah untuk membawa kabar gembira. Barang siapa yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, di sana ada ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Agama ini Allah syariatkan membawa banyak sekali kemudahan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini suatu hal yang menyusahkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah untuk umat ini dengan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Setiap tahun ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada 10 hari Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang paling baik, dan masih banyak sekali momen-momen istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menjalankan syariat, mau menjalankan agama, Allah Subhanahu wa taala siapkan ganjaran yang jauh lebih besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesulitan sedikit pun di sana. Isinya semua merupakan kenikmatan, darun na'im. Fab'atsallahu an-nabiyya mubashshirina wa mundirin, dan juga membawa peringatan. Ya. Di balik tugas para rasul menyampaikan kabar gembira dan juga membawa peringatan-peringatan. Ya. Bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Seseorang yang merupakan seorang yang paling nikmat hidupnya di dunia, semuanya mudah baginya, kenikmatan-kenikmatan terkumpul kepadanya. Ketika dicelupkan sedetik sebentar saja di neraka, kemudian ditanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Jawabannya tidak pernah. Tidak pernah, karena neraka Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengerikan. Kita harus menghindar sejauh-jauhnya dari hal-hal yang bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada para rasul-rasul tersebut kitabnya, ya, dengan benar, dengan membawa isinya adalah al-haq. Isi kitab adalah al-haq. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang merupakan perselisihan, ya, kita bisa punya pegangan yang kuat. Kita kembalikan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin, ya. Ketika kita mendapatkan keraguan, kita buka kitab kita pegangi apa yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa terus berjalan di atas jalan yang lurus. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Tujuannya adalah untuk menjadi hakim yang mengajari manusia hal-hal yang mereka perselisihkan, sehingga mereka tahu mana merupakan kebenaran, mana merupakan kebatilan. Dengan apa? Dengan datangnya Rasul dan juga kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul. Fabayyana subhanahu annahu arsala rusula wa anzala al-kutuba liyahkuma bainan nasi bil haqqi wal qist. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul dan juga menurunkan kitab-kitab agar menjadi hukum, agar membawa keputusan bagi manusia sehingga manusia bisa teguh di atas kebenaran. Waliwaddiha lin-nasi ma ikhtalafu fihi min asy-syara'i wal aqaid, dan juga menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka bingungkan dalam masalah syariat dan juga akidah-akidah, ya. Apakah keyakinan seperti ini benar? Apakah sholat saya sudah benar? Itu adalah tujuan diutusnya Rasul dan juga diturunkannya kitab-kitab, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Min tauhidillahi wa syariatihi azza wa jalla. Syariat yang harus paling utama kita perhatikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga syariat-syariat yang datang kepada kita. Itu merupakan tugas para rasul dan juga tujuan kenapa diturunkannya kitab-kitab. Tugas para rasul adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan sebuah keutamaan, merupakan sebuah fadilah yang sangat besar kita bisa mengikuti, membawa, mengemban tugas yang dijalankan oleh orang yang paling mulia. Gelar atau kedudukan yang paling mulia yang ada di dunia ini adalah Rasul, ya. Dan tugas yang dijalankan oleh Rasul adalah berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Kemudian apabila kita bisa mengikuti tugas dan juga jejak yang disampaikan yang telah dijalankan oleh para Rasul, itu merupakan sebuah keutamaan dan juga fadilah yang sangat agung. Di sini ada banyak fadilah-fadilah dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi kita sudah sampaikan tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah. Kemudian ibadah tidak bisa kita nalar dengan akal saja, ya. Oleh karena itu butuh kepada orang yang menjelaskan dan menjelaskan kepada manusia kebenaran, itu merupakan dakwah, ya. Oleh karena itu dari situ muncul kenapa kita harus berdakwah, itu agar manusia semua tahu bagaimana menjalankan kewajiban dan juga untuk apa mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah. Fala syakka anna ad-da'wata ila Allah Ta'ala aslun 'azimun min usul Islam. Maka tidak diragukan lagi setelah kita ketahui tadi mukadimahnya bahwasannya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah pokok utama yang harus ada dalam agama Islam, supaya Islam itu tersebar ke seluruh manusia. Dan ini merupakan salah satu dari fadilah agama Islam, yaitu agama Islam ini adalah syariat yang menyeluruh, yang harus dimiliki oleh
manusia dan jin. Ya. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya yang hanya diberikan untuk kaum tertentu. Akan tapi Islam untuk seluruh manusia. Dan untuk tersebarnya Islam dibutuhkan yang namanya dakwah. Di sini peta pentingnya dakwah dalam Islam. Wala syakka anna salahal ibadi fi ma'ashihim wa ma'alihim mutawaqqifun ala ta'atillahi azza wa jalla wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak diragukan lagi bahwasannya bagusnya kehidupan seorang hamba dan berkahnya kehidupan seorang hamba di dunianya dan juga nanti di kehidupan setelah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati Allah. Kita ingin bahagia, kita ingin mendapatkan kesenangan adalah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa tamamut ta'ati mutawaqqifun 'ala ad-da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Dan supaya bisa terrealisasi ketaatan yang sempurna tentu butuh sama yang namanya dakwah. Tentu butuh kepada seseorang yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad awla al-Qur'an was sunnah an-nabawiyyah hadzal amr ahamiyatan balighah. Dan Al-Qur'an dan juga sunnah telah mengutamakan perkara dakwah ini karena dia memiliki kedudukan yang sangat penting ya di dalam Islam. Wa min ahammi ma dzukira fihi ma min fadli da'wati ila Allah ta'ala, dan kita akan sebutkan di antara fadilah ya. Setelah kita tahu tadi bagaimana atau mengapa kita harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan beberapa keutamaan agar kita semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala puji orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang yang paling baik ucapannya. Wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik lagi ucapannya, mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, daripada orang yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beramal saleh, dia mengamalkan dakwahnya. Wa qala innani minal muslimin, kemudian dia mengatakan bahwasanya saya termasuk orang-orang Islam, termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, memuji bahwasannya orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang paling bagus ucapannya. Orang yang paling bagus ucapannya adalah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu ila Allah ta'ala sababu baqa'il khairiyyati fi hadhihi al-ummah. Dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kita menjadi umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini ada di surat Al-Imran. Kalian merupakan umat terbaik. Karena apa? Karena kalian memerintahkan kepada kebaikan dan juga melarang dari keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya dakwah, dengan adanya amar ma'ruf, kita mendapatkan gelar umat yang terbaik. Ya. Wa da'watu ila Allah ta'ala sababun lid-dukhuli fi rahmatillahi wasi'ah. Kemudian fadilah yang ketiga, keutamaan yang ketiga, bahwasannya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab
kita masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Dengan adanya dakwah, kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, mereka adalah penolong sebagian mereka bagi sebagian yang lain. Ya. Dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar, dengan mereka berdakwah. Kemudian setelah mereka berdakwah, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, agar kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang benar, kita butuh untuk saling mengingatkan, saling mengajari. Ketika ini terjadi, ulaika sayarhamuhumullah. Ya, orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan rahmati. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan juga Maha hikmah. Wadda'watu ila Allah ta'ala min asbabin nasri 'ala al-a'da'i wat tamkini fil ardh. Dan juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kita mendapatkan pertolongan atas musuh-musuh kita. Ketika kita kuat, kita saling mengingatkan, kita memberitahu bagaimana agama yang benar, kita menjadi umat yang kuat. Wadda'watu ila Allah ta'ala tadfa'ul 'adaba 'anil ibad. Dan juga tetap tegaknya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang berikutnya, ketika dakwah itu tetap tegak, itu bisa mencegah turunnya adab Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ketika tetap dijalankan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mencegah turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel, ya, melalui lisan Daud dan juga Isa bin Maryam, karena mereka maksiat dan juga karena mereka melampaui batas. Jadi orang-orang yang kafir dari Bani Israel, mereka telah mendapatkan laknat karena mereka maksiat dan juga melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Karena mereka tidak mau beramal ma'ruf dan juga menahi munkar, tidak mau berdakwah. Ada kesesatan dibiarkan, ya. Ada kebaikan mereka tidak mau ajarkan. Sehingga dengan sebab hal tersebut mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Itu tidak mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar kita selamat dari laknat Allah, selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala, kita tegakkan terus dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wadda'watu ila Allah ta'ala matlabun muhimun liman arada al-najata bi nafsihi. Dan juga tetap menjalankan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang sangat penting agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman la yuhlikuhum aw yu'adzibuhum 'adzaban syadidan. Dulu ada orang yang terus memberikan nasihat kepada kaum yang benar-benar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap atas mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada mereka,
Kenapa kalian tetap memberikan nasihat kepada mereka padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka? Qalu ma'dzuratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebagai pencari uzur kepada Tuhan kalian dan supaya mereka kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar kita bisa selamat meskipun di tengah-tengah umat yang kondisinya sangat-sangat miris, ya, kita harus tetap menjalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyelamatkan. Tentu utamanya adalah diri kita terlebih dahulu. Wad-da'watu ila Allah Ta'ala min asbabil falahi fid dunya wal akhirah. Fadilahnya sangat banyak. Kalau untuk fadilah berikutnya adalah dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian satu golongan yang terus menjalankan dakwah, menyeru kepada kebaikan dan juga melarang hal-hal yang munkar, hal-hal yang buruk, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dengan dijalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masuk menuju golongan orang-orang yang beruntung. Wad-du'atu ila Allah humur rabihuna yawma yahsharun nas wa humus su'ada yawma yahsharun nas. Dan ini merupakan fadilah yang sangat besar di dalam surat yang insya Allah kita semua hafal, surat yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia berada di atas kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh dan saling berwasiat, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ini merupakan fadilah yang sangat besar. Kita bisa selamat dari kerugian yang Allah Subhanahu wa taala telah sumpahkan bahwasanya seluruh manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian terus berdakwah. Wad-da'watu ila Allah Ta'ala sababun li salahi hayatin nas wa daf'il uqubati anhum. Dan kemudian fadilah berikutnya kita ambilkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah supaya hidup manusia semuanya itu berada di atas kebaikan, berada di atas keselamatan, berada di atas kebahagiaan, maka harus dijalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah." Jadi kisahnya Nabi SAW menggunakan penggambaran perumpamaan suatu kaum yang mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga orang yang mereka tidak mau saling mengingatkan sehingga bisa mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Itu seperti suatu kaum yang saling mengundi. Mereka sedang mengundi siapa yang berhak tinggal di sebuah kapal. Dia ada sebuah kapal, mereka mengundi siapa yang tinggal di atas, siapa yang tinggal di bawah. Kama qaumin istahamu 'ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ada yang dapat di atas, sebagian ada yang dapat di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang dapat kebagian di bawah, kalau mereka butuh air, mereka harus lewat ke atas, melewati orang-orang yang
bagiannya di atas. Mereka mau ngambil air, namanya dalam kapal, mereka harus ke atas dulu, baru bisa dapat air. Ya. Faqalu law anna kharaqna bi nasibina kharqan walau nu'li man fawqana. Mereka merasa dalam pikiran mereka kalau kita ngambil air itu netesin yang di atas, mengganggu yang di atas. Sehingga dalam pikiran mereka gimana kalau kita buat lubang sendiri. Ya, kita lubangi sendiri kapalnya sehingga kita nggak perlu ganggu yang di atas. Kita nggak perlu lewat yang atas lagi. Terus kita bisa ambil air. Fa'in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau semua yang di kapal ini diem, nggak mau nasehatin, nggak mau dakwah, ya mereka semua akan tenggelam karena kapalnya bolong. Orang-orang yang di bawah mau ambil air sendiri dengan melubangi kapal. Ya. Kalau mereka nggak ada yang mau nasehatin, mereka akan tenggelam semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau mereka mau cegah, mereka halangi, mereka pegang tangannya, nggak apa-apa lewat atas, ya, jangan dilubangi perahunya, mereka selamat dan semuanya yang di atas dan di bawah juga selamat. Itu adalah perumpamaan yang Nabi SAW buat tentang orang yang mau berdakwah. Sehingga dakwah itu merupakan jalan keselamatan bagi manusia keseluruhan. Sudah. Ini mungkin saya sampaikan fadilah terakhir. Fadilah terakhir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada harta yang paling agung, harta yang paling mulia. Nabi SAW bersabda kepada Ali pada hari Khaibar, "Wallahi la an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Wallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, Nabi SAW bersabda kepada Ali, demi Allah, bila seorang mendapatkan petunjuk lewat tanganmu, itu lebih baik dari harta yang paling bagus yang pernah kamu dapatkan, yang bisa kamu dapatkan. Dalam hadis ini disebutkan lebih bagus daripada mendapatkan unta merah. Nah, ini merupakan fadilah yang sangat besar yang harus kita pegang. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dunia ini dengan cara memberikan petunjuk kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus sebisa mungkin untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Kita dapat majelis ilmu, misalkan ada di antara tetangga sekitar kita yang belum bisa membaca Fatihah, ya, itu kesempatan kita supaya kita bisa mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat besar dengan cara berdakwah dan menunjukkan kebaikan untuk seseorang. Karena yang menunjukkan kebaikan bagi seseorang, dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan, yang dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Segala kesalahan itu dari diri Anda dan juga dari syaitan, dan Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari kebaikan hal-hal yang merupakan kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada pada ucapan tersebut. Ya. Ketika kita bisa mengamalkan sebuah kebaikan, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita tutupi sisa-sisa hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.